Oke. Kali ini saya mau membahas masalah pengenalan peralatan bar ya. Jadi terkait peralatan bar. Di sini kita harus tahu equipment atau peralatan ataupun perkakas yang nanti dipakai di dalam bar. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu cara penggunaan, fungsinya, kita nggak bisa bikin menu. Kita nggak bisa mengembangkan menu-menu baru. Jadi kenapa harus kita tahu ya? Kita harus benar-benar paham. Ada banyak sekali peralatan, ada ratusan atau mungkin ribuan ya equipment yang ada di bar. Di sini bar equipment dibagi menjadi 3. Nah, ini di sini 1, 2, 3. Yang pertama heavy duty equipment atau peralatan besar. Ini kalau kita jual produk atau misal saya jual es kopi susu, berarti kalau ada es kopi susu ya berarti harus ada perkakas besarnya atau peralatan besar. Contohnya mesin kopi, grinder seperti itu. Kalau seandainya dipaksakan di downgrade pakai alat manual, ya bisa aja, tapi kapasitasnya yang nggak bisa tinggi. Jadi istilahnya mentok kalau kita pakai mau kapot itu berapa sih? Pakai yang cup gede pun nggak bisa cepet ya. Waktunya agak panjang ketimbang kita misal pakai mesin espresso yang 3 grup atau 4 grup. Jadi mau 1 jamnya 1000 cup ya pasti ngatasin. Tapi kalau kita pakainya cuma mau kapot misal kan nggak ngatasin. Nah itu kenapa di sini ada pembagian klasifikasi peralatan atau bar equipment istilahnya. Yang pertama peralatan besar atau heavy duty equipment. Yang kedua tools, utensil atau bar hand atau istilahnya peralatan bar atau orang banyak menyebut utensil ya atau tools, yang dimana kalau alat ini ada penekanannya kerja kita semakin cepat. Kalau nggak ada ya bisa aja. Salah satu contoh misal sendok. Nggak ada sendok, cara joroknya adalah tangan kita, kan bisa. Tapi apa itu layak? Kan enggak. Atau misal nggak ada gelas, kita bisa kok ditaruh di mangkok bikin minuman, kan gitu. Tapi kan nggak sesuai fungsinya. Itu kenapa harus ada istilahnya peralatan bar. Tools, utensil, and bar hands. Yang ketiga ada additional equipment. Ada atau enggak berpengaruh. Artinya di situ, ini poin ketiga. Dalam arti gini, salah satu contoh adalah toples, misal asbak atau ashtray, atau kanister, atau mungkin lap atau napkins. Ada atau enggak kita bisa kerja, enggak. Yang ketiga, misal tempat tisu, biasanya kita beli tisu kan udah ada plastiknya ya. Jadi fungsinya adalah biar lebih rapi. Kenapa ditaruh di toples atau kanister? Kenapa ditaruh di tempat tisu atau tisu box? Ya, karena biar lebih rapi aja. Jadi poin ketiga di sini ada atau enggak terlalu penting, cuma lebih rapi. Kalau poin kedua di sini dia mempercepat. Kalau pertama ini mutlak, bersifat mutlak. Ya kalau jualan gorengan ya harus ada kompor. Misal seperti itu. Kalau nggak ada kompor ya diganti alat pemanas lainnya kan gitu. Ini bar equipment. Bicara bar equipment atau perkakas industri ya. Kenapa di sini saya sebutkan bar equipment atau heavy duty? Karena di peralatan ini nanti dibagi menjadi 2. Yang pertama heavy duty equipment. Yang pertama heavy duty. Kalau seandainya duitnya nggak nutut, modalnya nggak nutut, diturunin, di downgrade. Jadi apa? Jadi home appliance equipment. Salah satu misal saya beli blender. Misal di sini saya ketik saya beli blender Philips misal. Misal saya beli blender. Yang kedua saya beli blender Madin. Nah, gambar, ini gambar. Teman-teman tahu ya blender ini yang disebut home appliance, alat-alat rumahan. Blender seperti ini paling harganya sekitar 600 sampai harga
800 lah paling mahal yang Philips seri ini. Sama yang satu blender misal silent kayak gini. Ini harganya ada yang 5 juta sampai harga 20 juta ya. Tergantung mereknya, ada yang Madin, ada yang Vitamix. Dari dua alat ini bedanya kalau home appliance, blender semacam ini kalau dibuat ngeblend butuh waktu sekitar 2-3 menit, apalagi menunya adalah ice blend, misal esnya sampai 200 gram gitu. Oke nggak blender ini? Sebenarnya oke aja, tapi 3 menit, nah, itu lumayan lama. Sementara kalau kita pakai yang ini, itu 5 detik, karena kita di sini juga pakai ya, kita pakai yang heavy duty equipment, perkakas industri buat jualan. Kalau ini 5-10 detik, kalau ini 180 detik, sekitar 3 menit, 180 detik. Bedanya sekitar, kalau 10, bedanya 18 kali lipat. Bener, ini harganya 600.000, ini 10 juta. Nah, tujuannya sama, tapi nanti di waktu kerjanya yang beda. Itu kenapa peralatan, kalau seandainya mau jalan bisnis, oke lah, kita pakai yang biasa aja dulu, kayak misal home appliance kayak gini, nggak masalah. Tapi nanti kalau kita udah dapat profit, sudah jalan, saran saya diganti ke heavy duty. Karena kenapa? Ini sekedar pengalaman pribadi. Saya pernah pakai semacam ini, kalau dipakai di rumah sih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak habis, karena paling dibuat ngeblend, jus, sekali kalau udah disimpan, besok lagi, lusa lagi, itu belum. Kalau seandainya kita males bikin, kita biasanya beli ya, beli jus gitu, akhirnya ini nggak kepake. Nah, jadi akhirnya 3-4 tahun awet. Tapi baru ketahuan kalau seandainya saya buat jualan, ini sehari buat 100 cup ice blend, dipastikan dia pertama adalah pisaunya aus. Jadi biasanya ngomset 10 juta gitu, ini udah masuk servisan. Kenapa? Yang pertama kadang dinamonya ngadat, kadang dinamonya mati, kadang pisaunya harus diganti. Karena apa? Karena udah aus. Jadi ausnya pisau atau blend dari blender ini bisa ketahuan waktu kita ngeblend, awalnya cuma 1 menit selesai. Setelah kita pakai 1 tahun, dibuat ngeblend ice cube misal 150 gram aja, kadang sampai 3 menit, 4 menit masih ada bulat-bulat. Nah, itu berarti kayaknya ini udah mulai aus untuk pisaunya. Beda lagi kayak gini, ini kadang dipakai omset 100 juta, 200, 500 juta, tetap aja cuek, tetap aja bisa dipakai, dan waktunya 5-10 detik aja udah selesai ini. Jadi short termnya memang ini kelihatannya lebih irit, tapi untuk long termnya ternyata merek apapun. Jadi di sini saya nggak bukan ngomong merek ini jelek, enggak, tapi karena ini speknya adalah spek rumahan. Kalau heavy duty yang Philips juga ada, itu harganya mahal dan dia awet juga. Jadi dibedakan menjadi 2, heavy duty sama home appliance. Nah, itu. Ini untuk blender. Misal lagi ada contoh, misal kompor. Misal saya tulis di sini kompor Rinnai. Ya. Kayak gini. Di sini kompor Rinnai, nah, orang-orang kalau di rumah ya paling pakai yang kayak gini, harga 400-600.000. Terus yang kedua ada Rinnai professional use. Nah, ini sama-sama Rinnai, sama-sama 2 tungku. Ini buat di rumahan sekitar ya harga 400-500, ini harganya sekitar 1.600.000 sampai 2 juta di sini. Sekitar 2 jutaan, ada yang tungkunya 4, nah kayak gini ini. Ini kita cek harganya berapa. Nggak ada yang nggak ketahuan. Nah, ini biasanya sekitar harga 2 sampai 2,5 ya jualannya. Nah, apa bedanya ini sama ini? Kalau yang home appliance di sini mungkin dia apinya dikit ya, paling kecil segini. Tapi kalau yang home appliance, yang heavy duty di sini apinya sampai gede segini. Itu nanti masih dibedakan, masih ada yang low pressure, ada yang middle price, sama ada yang high pressure di kompor. Nah,
Jadi kalau misal kita bikin Indomie pakai ini, butuh waktu 5 menit sampai 10 menit. Manasin air lama sekali gitu. Tapi kalau saya pakai yang ini, Rinnai yang ini bisa masak Indomie, itu 2 menit udah jadi. Jadi saya sering dulu di rumah ya, awalnya dulu pakai ini waktu belum tahu, tapi setelah saya sering buang-buang waktu, sebenarnya di rumah pun saya ganti ini. Kenapa? Lebih cepat. Kayak gitu. Itu bedanya home appliance sama heavy duty. Jadi bukan berarti misal kita bicara kompor nih, stove ya. Bukan berarti mana yang gasnya irit. Misalkan ada apa ya, merek Quantum kalau nggak salah, itu dia katanya lebih irit. Ya memang lebih irit, lebih awet, tapi ya apinya nggak kurang terlalu panas kalau menurut saya itu. Nah ini 1, ada 2. Jadi dalam bidang industri, misal kayak gini, nah saran saya tetap gunakan peralatan heavy duty. Tapi kalau masih belum punya modal yang cukup, nggak masalah pakai peralatan home appliance dulu, tapi nanti diganti. Home appliance lebih awet, lifetimernya lebih panjang karena materialnya beda. Kayak misal blender rata-rata dari plastik, kalau ini banyak dari besi, atau pisaunya dari besi, ini dari titanium. Bedanya di situ. Tapi yang jelas pasti lebih kalau menurut saya jauh lebih baik pakai yang heavy duty. Peralatan dibagi 3. Ini penekanannya di sini. Next ke heavy duty equipment. Apa aja peralatan perkakas ya, perkakas industri. Yang pertama ada chiller under counter. Jadi nanti teman-teman sebenarnya bisa baca modul ini di buku ya. Nanti bisa di-download. Semacam gini, chiller under counter ini adalah mesin pendingin yang terletak di bawah bar meja. Kalau teman-teman bingung visualnya seperti apa, ketik aja ini di YouTube atau di Google, nanti pasti keluar. Misal chiller under counter adalah kayak gini ya. Saya chiller under counter adalah gini aja, nanti bisa keluar macam-macam fotonya kayak gini. Kemudian adalah mesin pendingin. Ini ada keterangan-keterangan. Setelah ini selesai, misal ada video, teman-teman penasaran, pengen tahu seperti apa sih chiller under counter itu. Jadi teman-teman nanti bisa cek ya di YouTube ataupun di Google, dicari di situ. Dan balik lagi ke sini, yang saya tulis di sini adalah pengetahuan, keterangan, ya kan. Nanti kalau pengen tahu secara visual, mungkin kalau di sini gambarnya terlalu kecil, nanti bisa ketik aja ini di Google ataupun di YouTube. Di sini saya paling cuma ngasih sedikit keterangan ya, apa itu yang sering dipakai. Karena kalau teman-teman diem-diem cari di YouTube nggak tahu bahasanya kan repot juga, atau di Google ya. Jadi bahasa yang saya tulis di sini adalah bahasa pada umumnya, bukan bahasa saya sendiri atau diganti pakai bahasa Indonesia. Yang dipakai di sini adalah bahasa teknik, teknik di bar ataupun di kitchen. Alat yang sering dipakai ada chiller under counter, ada refrigerator atau kulkas, bir atau beverage cooler. Jadi pembedanya antara refrigerator di sini sama beer cooler adalah temperaturnya aja. Next ke ice making machine atau mesin pembuat es batu. Jadi teman-teman biasanya kan bingung ya, apalagi yang di daerah luar Jawa, di Papua seperti itu, mau bikin kafe kemudian yang jual es batu susah, mau bikin sendiri terlalu repot. Sekarang banyak sekali, salah satu misal di mesin es batu misal. Di sini udah keluar banyak sekali di shopping ataupun di gambar. Nah, harganya macam-macam, mulai ini ada yang 39 juta, ada yang ratusan juta, sampai ada yang harga 2 jutaan juga ada. Nah, di sini ada, oh ini yang kebetulan mahal-mahal. Misal Latina di sini. Nah, kayak gini, ini 2.600.000. Yang membedakan antara yang mahal sama yang murah ini spesifikasi. Kalau yang ini
kapasitasnya kecil, paling enggak sekitar berapa ya, sekitar 24 jam paling 20 kiloan. Kalau ini bisa sampai 200-2000 kilo. Bedanya di kapasitas saja antara yang kecil sama yang gede. Ya balik lagi ke tadi yang udah saya sampaikan, ada home appliance sama ada commercial use. Ice making mesin ini juga bisa jadi solusi. Next ke ice crush mesin. Jadi ini mesin penghalus es krim. Kalau dulu kan manual ya, orang kayak jual es campur. Kalau sekarang istilahnya ini buat es serut. Nah, ini dia simple, tinggal harganya sekitar 300-an. Nah, 300 sampai 1 jutaan tergantung merek. Next, electric blender. Nah, blender sudah saya jelaskan. Nah, ada heavy duty, ada home appliance. Mesin kopi. Nah, mesin kopi di sini ternyata ada banyak sekali ya mesin kopi. Yang pertama ada yang mesin menggunakan teknik tekanan atau pressure, disebut espresso mesin. Nah, yang kedua ada mesin yang menggunakan konsep kerja tetes atau coffee dripper mesin. Ketiga adalah yang perendaman. Nah, bentuknya semacam ini. Nah, bicara di espresso mesin ini sebenarnya secara prinsip kerja itu dibagi menjadi 3. Ada yang manual, semi auto, sama auto. Jadi manual itu semuanya masih manual ya, lever. Kayak misal contohnya mesin kopi yang mesin tapi manual, misal Lavapavoni lever misalnya. Nah, ini alat-alat manual. Nah, misal kayak gini ya. Jadi dia di sini dipanasin, di sini ada boiler. Setelah panas, nanti tinggal ditekan manual, pakai lever, pakai tuas di sini. Ini disebut alat kopi manual, mesin kopi manual. Dia udah mesin, tapi prinsip kerjanya masih manual. Yang kedua ada semi auto. Mesin kopi semi auto, contohnya Apia semi automatic, misal. Sama Apia volumetric. Nah, ini ada mesin yang sama, misal mesinnya seperti ini. Ini yang dimaksud semi auto, kalau ini disebut volumetric. Nah, mesin ini sebenarnya sama ya, balik lagi ke sini. Ada yang semi automatic itu nanti dibagi 2. Jadi semi automatic ini udah ada kontrol, jadi nggak manual. Kalau tadi kan manual gini, kalau ini sekarang sudah ada tombol, tit jalan, tit berhenti. Contohnya apa? Kayak gini atau seperti ini. Nah, ini kan, ini cara kerja semacam ini, 1, 2 atau merek yang lainnya yang ada di gambar ini semuanya semi auto. Jadi ada portanya, semi auto itu tetap ada portanya, ada tombolnya, nah, seperti itu. Kalau manual nggak ada tombolnya, masih manual, pakai tuas, atau yang jenis yang lainnya yang masih manual, masih diputar, diulir, atau itu manual. Kalau yang ini dia semi auto, tinggal pencet aja, tapi tetap ada portanya. Terus yang ketiga, mesin kopi espresso machine automatic, misal nah, salah satu misal contohnya kayak gini, misal Leorico seperti ini. Jadi automatic di sini itu sudah nggak ada portanya, biasanya ada yang sudah include grinder, tinggal ada gambar kayak di sini. Nah, gambarnya misal atau tulisannya Americano, ya, kayak di Indomaret gitu, kita tinggal pencet aja, dia mesinnya grinder sendiri, ada air panasnya, udah langsung jadi. Di beberapa mesin, kayak misal kayak gini, ini udah lebih detail lagi ya, dalam arti detail itu, dia udah ada yang sudah bisa bikin cappuccino, bikin latte, bahkan mesin kopi
yang automatic, ada yang cool juga, yang dingin, keluar esnya, kretek. Itu mesinnya macam-macam, ada yang sampai ratusan juta. Ini mesin automatic, udah nggak ada portanya, semuanya langsung jadi. Jadi orang tinggal pencet, ini langsung jadi. Di 3 mesin kopi ini pembedanya apa sih? Sebenarnya ini diciptakan itu peruntukannya beda ya. Sampai sekarang kenapa ada manual? Karena kadang orang kepingin ngulik, kadang orang pengen eksperimen. Yang kedua, ada yang semi auto, dia pengen sedikit eksperimen tapi cepat, nggak terlalu manual, terlalu lama, nggak. Itu kenapa ada mesin semi auto. Sama otomatis adalah diperuntukkan buat orang-orang yang butuh cepat. Dia cuma butuh ngopi, dia butuh kafein, setelah itu selesai, minum, kerja lagi. Budaya seperti itu di mana ya? Di Amerika atau mungkin di Eropa ya. Itu udah biasa, waktu coffee break 15 menit datang, dia langsung pencet, ngopi, setelah itu balik lagi kerja. Nggak mungkin waktu kita coffee break pakai alat manual, mesinnya cuma satu, karyawannya banyak, itu nggak pas. Kalau semi auto di Indonesia paling banyak dipakai buat kedai, ini semi auto. Kalau manual biasanya buat orang-orang apa ya, karakter kayak seniman gitu, buat sendiri di rumah, buat ngulik, ya itu mau nggak pakai manual. Tapi kalau dibalik-balik boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak nyaman. Kayak misal gini, seandainya saya bikin cafe, saya pakai mesin automatic, ya, dikira baristanya bodoh. Padahal ownernya waktu beli misal nggak tahu alat. Automatic pak, simple, oke, langsung beli. Atau mungkin ownernya nggak mau ribet, lah aku nggak mau bergantung ke barista, jadi beli aja yang otomatis, mahal nggak masalah, tapi nanti ada yang pesan cappuccino, latte tinggal pencet aja, ceret, keluarnya langsung cappuccino. Ini bedanya semi auto, automatic atau manual. Ini mesin espresso, dan mesin espresso ini juga nanti dibagi dua lagi, ada yang home appliance sama ada heavy duty atau komersial. Contohnya home appliance, misal ada merek Almas Coffee Machine, misal. Tuh. Jadi misal kayak gini ya, sebentar. Nah, yang ini mesin komersial, mesin komersial. Kalau ini sejam bisa sampai 1000, bisa satu hari sampai 1000 cup bisa, tergantungnya satu grup, 2 grup, 3 grup kayak gitu. Kalau yang ini dia mesin rumahan, nah, kayak yang di belakang saya ini mesin rumahan. Nah, bedanya ada di harga. Kalau ini dia harga paling 1 juta sekian, 2 jutaan. Kalau yang ini 70-80 juta ya. Nah, kayak gitu. Di semua equipment ada perkakas besar sama kecil, itu ada. Home appliance sama heavy duty. Di mesin espresso sendiri nanti akan dibedakan di mesin semi auto ya. Ini nanti dibagi dua. Yang pertama volumetric, yang kedua manual. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misal saya tulis di sini Avia semi automatic. Bedanya apa sih semi auto sama manual? Nah, kalau semi auto itu prinsip kerjanya bahasanya dipencet jalan, dipencet berhenti. Jadi waktu saya mau bikin kopi, teng, udah cukup, dipencet lagi. Satu tombol yang sama. Nah, seperti ini. Ini kan tombolnya satu, ini satu, ini satu ya. Yang kedua volumetric, ya seperti ini. Tombolnya banyak. Ada yang misal tombol satu ini 30 mili keluarnya atau single shot espresso, yang satu double shot 60 mili. Yang satu lagi misal tombolnya 200 mili dibuat black coffee. 120 mili atau 200 mili. Sampingnya lagi tombolnya misal 120 kali 2 kita setting 240 mili, bisa. Tombol sampingnya lagi unlimited, mau dipencet jalan, pencet berhenti, seperti itu. Jadi di
dengan mesin yang sama kayak gini, yang antara ini yang tombolnya satu sama ini yang tombolnya banyak, ini speknya sama, sebenarnya sama, bedanya cuma di tombol aja. Biasanya yang volumetric itu jauh lebih mahal. Salah satu misal kalau mesin ini ya, misal yang Apiah, misal Apiah Live biar sama volumetric, nah semacam ini sama kayak yang tadi. Ini harganya 80 juta dengan spek yang sama, tapi yang tombolnya satu, ini harganya sekitar 70 juta. 69 kalau ini 79. Kalau nggak salah price listnya segitu. Price list per hari ini ya, Desember 2022. Gitu. Nah, itu bedanya. Jadi dibagi jadi dua. Kenapa kok ini jauh lebih murah daripada ini? Ya, karena tombolnya banyak kan, otomatis komponen di dalamnya banyak juga. Tapi kalau ngomong kerusakan, lebih rusak cepat mana? Secara logika sih ini. Alasannya kenapa? Karena tombolnya banyak, instruksinya banyak. Kalau ini kan satu tombol aja, jadi lebih simpel. Nah, kalau kerusakan, lebih minim yang manual daripada yang volumetric. Volumetric yang dimaksud adalah volume. Kita minta 30, ya di setting 30, bisa dikalibrasi ya. Kita mau minta 60 mili, bisa dikalibrasi 60 sesuai keinginan. Terus ini tadi espresso mesin, kemudian ada coffee dripper mesin. Coffee dripper ini alat tetes. Kalau versi mesinnya kayak gini. Kalau kita bahasa di Google, bisa saya masukkan coffee maker misal. Mungkin teman-teman sudah sering tahu, tapi nggak nyadar kalau itu mesin. Ini sebenarnya mesin lama. Jadi misal, nah, kayak gini. Ya ini coffee maker. Kan konsep kerjanya dia sebenarnya sama kayak alat manual brew. Mungkin pernah tahu V60 atau alat coffee flat bottom ya. Misal nih. Flat bottom itu yang bawahnya rata. Kalau V60 ini kan yang bentuknya kerucut ya. Nah, semacam ini, mungkin teman-teman udah familiar. Ada satu, ada dua. Nah, kalau coffee maker ini sebenarnya, saya tahun 90-an pernah ke hotel ngelihat ada mesin kayak gini. Ternyata dalamnya ini sama kok kayak gini. Tapi dia bentuknya kerucut. Ada yang bulat. Ada yang bulat atau pakai paper wave itu. Ternyata mesinnya ada. Jadi tren V60 ini sebenarnya, atau flat bottom, ini bukan tren baru. Ini sebenarnya yang saya tahu ya, tahun 90-an itu udah ada kok mesin kayak gini. Kalau kita pernah nginep-nginep di hotel bintang 4 atau 5, biasanya ada coffee makernya kayak gini. Kalau sekarang harganya murah, kayak gini 300.000, 400 ribuan itu udah ada, tergantung merek. Ya, ini ataupun ini. Ini yang dimaksud coffee dripper mesin. Karena apa? Dia dipanasin pakai pemanas, kemudian dituangin dari atas ke bawah. Setelah itu netes, ini disaring. Sederhana kayak gitu aja. Bahasanya kayak kopi saring aja, pouring manual. Cuma ini lebih simple, kayak gitu. Next ke coffee maker. Nah, ini coffee maker ya. Coffee maker di sini kan ada 3 prinsip kerja mesin kopi. Ini tadi tekanan, kedua drip atau tetes, ketiga rendam. Sekarang saya ketik di sini coffee maker yang boiler. Nah, bentuknya seperti ini. Mungkin kita sering tahu waktu kita ke hajatan, ke kondangan gitu, acara di hotel, waktu kita seminar, itu sering kan kopi atau teh ditaruh di sini. Ini sebenarnya sama, kayak kita bikin teh di dalam gelas ya, karena nanti dimasukin kopinya. Cuma bedanya ini dia ada penyaringnya, di dalamnya ada penyaringnya, semacam kayak gini, tapi di dalam ada penyaring sehingga keluar udah nggak pakai ampas. Tapi proses kerjanya adalah tetap perendaman, direndam. Setelah mesin kopi ada coffee grinder. Nah, jadi coffee grinder di sini
dibedakan menjadi 3. Yang membedakan di blade sebenarnya banyak yang membedakan, tapi secara prinsip kerja itu sama. Tugas dari grinder kopi adalah menghaluskan bubuk kopi. Waktu menghaluskan bubuk kopi itu ada 3 macam burr grinder, ada 3 macam mata pisau. Yang pertama ada flat, yang kedua ada conical, kayak gini, conical. Yang ketiga ada blade. Jadi yang membedakan cuma blade grinder. Nah, blade grinder itu bentuknya semacam kayak gini, Ini biasanya kalau kita beli blender ada dapat bonus ya, yang Philip itu yang kecil buat kacang, buat bumbu, itu bisa dipakai. Jadi kalau ada kesimpulan grinder harus seperti ini atau itu, enggak juga, karena ini juga coffee grinder juga, cuma hasilnya nggak konsisten karena dia dimasukkan semua kemudian dipecah, yang penting halus. Jadi kalau yang nggak mikir cita rasa tapi butuhnya fresh sama aroma, oke, pakai ini, oke. Harganya murah, sekitar 200-300an udah ada, 150 ada, atau sekalian beli blender. Beli blender biasanya dapat kecil gitu. Jadi sebenarnya bikin kopi yang fresh itu nggak harus mahal, nggak, bisa kita optimalkan dari apa yang ada. Ini membedakan adalah pisaunya, kalau ini blade, kemudian ada flat burr versus conical, kayak gini. Kemudian yang kedua ada ini flat itu dia ini 2 berhimpitan diputar, cut. Ada yang membedakan yang diameter, ada yang 15 cm, 150 mili, ada yang 6,8 cm. Jadi tergantung dari diameter ini. Jadi kalau beli, teman-teman bisa beli sendiri dan diukur ini lebarnya berapa, semacam itu. Kalau di sini pakai flat burr kayak gini, ini butuh kecepatan. Grindernya butuh cepat. Misal saya 1 jam pengen grinder 100 kilo, itu bisa pakai ini. Semakin gede diameternya, semakin cepat. Kalau conical, ini dia lebih cenderung pelan, tapi konsisten, kecil. Karena dia di sini kecil, cuma segini. Bentuknya kayak gini. Ini butuh konsisten. Kalau untuk alat-alat manual yang perfeksionis secara rasa, ini banyak yang pakai ini. Kalau pabrikan-pabrikan rata-rata pakai ini. Dan di burr sini atau grinder sendiri harganya macam-macam, mulai 100 ribuan, 50 ribuan, sampai ada yang puluhan atau ratusan juta. Itu yang membedakan di burr, dinamo. Kan ada grinder yang kecil ya, cet, manual. Atau ada yang cuma segini, ada yang dinamonya segini, ada yang listriknya 50 watt, ada yang sampai 1500 watt. Buat grinder. Karena apa? Buat ngerakin ini, buat ngerakin dinamo. Bedanya di situ. Ini untuk grinder. Bedakan 3. Selanjutnya itu kenapa ada burr. Mungkin teman-teman nanti bakal waktu nyemplung di dunia kopi ya, ada grinder yang mereknya sama, semuanya sama, visualnya sama. Tapi ada yang satu harga 1 juta, yang satu harga 3 juta. Ternyata bedanya di mana? Di burr. Ada yang beli itu burr besi biasa atau baja, yang satu titanium. Ada juga yang titanium itu harga sampai 3 juta, 7 juta, seperti ini. Satu set ya, kan 2. Satu setnya itu sampai 7 juta ada. Ada juga yang seperti ini, itu harganya sekitar berapa ya? Harganya sekitar 100 ribuan ada. Bedanya di mana? Yang pertama, konsistensi hasil burr. Misal di sini nih ada yang detail sekali. Jadi waktu dilihat biji kopinya pakai mikroskop gitu, itu bentuknya bagus. Kotak. Ada yang kalau yang murah itu biasanya acak. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang membedakan adalah antara yang murah sama mahal. Kalau yang murah paling dipakai 100 kilo stop. Udah aus ya. Tapi kalau yang titanium ini buat 10 ton, 100 ton aja masih tajam. Bedanya di situ.
Ini untuk bur grinder ya. mlgcoffee.com